Selanjutnya pada tanggal 26 ya, dengan komunikasi antara Profesor Dr. Hardi Dermawan direncanakan penyerahan pada tanggal 26 ya. Kemudian dilaksanakan penyerahan. Nah, beliau menyambut baik seluruh masyarakat yang akan memberikan bantuan ya. Jadi beliau tidak melihat siapapun yang memberi ya, karena sudah cukup banyak rekan-rekan bisa melihat cukup banyak kita mendapatkan bantuan terkait COVID, baik itu beras, kemudian oksigen dan lain sebagainya, dan itu kita salurkan kepada yang berhak. Direncanakan penyerahan pada tanggal 26 ya. Kemudian dilaksanakan penyerahan. Nah, beliau menyambut baik seluruh masyarakat yang akan memberikan bantuan ya. Jadi beliau tidak melihat siapapun yang memberi ya, karena sudah cukup banyak rekan-rekan bisa melihat cukup banyak kita mendapatkan bantuan terkait COVID, baik itu beras, kemudian oksigen dan lain sebagainya, dan itu kita salurkan kepada yang berhak ya. Jadi beliau menyambut baik niat daripada keluarga Akiditio tadi ya, memberikan bantuan yang cukup besar nilainya, dan beliau mengundang, makanya beliau mengundang Pak Gubernur, Pak Danrem, Ibu Dinas Kesehatan. Kenapa? Karena dana ini akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Sumatera Selatan, bukan untuk kepentingan beliau ya. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa beliau mengundang gubernur, mengundang Danrem dan beberapa stakeholder supaya terbuka bahwa ini loh ada bantuan dari orang perorangan untuk membantu penanganan COVID di Sumatera Selatan ya. Nah, berjalan waktunya ini kan direncanakan akan diserahkan melalui biliet giro ya, sehingga pada sampai waktunya biliet giro ini belum bisa dicairkan. Kenapa? Karena ada teknis yang harus diselesaikan. Nah, kemudian pada hari ini ya, Ibu Heriati kita undang ke Polda ya, kita undang ya, bukan kita tangkap ya rekan-rekan sekalian. Perlu digarisbawahi, kita tidak menangkap Ibu Heriati, tapi kita mengundang untuk datang ke Polda untuk memberikan klarifikasi terkait dengan rencana penyerahan dana uang 2T melalui biliet giro ya. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Pak Dirkrim ya, terkait dengan rencana penyerahan bantuan sebanyak 2T tersebut, dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kalau memang tidak ada kendala bisa terselesaikan pemeriksaannya ya. Saya rasa rekan-rekan sekalian yang perlu disampaikan pada Pak, gironya itu sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Pak, terkait gironya itu Dilihat gironya melalui Bank Mandiri. Pak, katanya ditangkap di Bank Mandiri, Pak, tadi siang katanya. Bukan. Jadi setelah yang bersangkutan akan ke Bank Mandiri, kita tunggu sampai dengan jam 2 siang. Tadi belum ada informasi. Yang bersangkutan kita undang untuk datang ke Polda Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada, ini semakin terang benderang bahwa uang sumbangan buat COVID dan kesehatan bagi warga Palembang itu bukan hoax. Kenapa bukan hoax? Ya karena setelah diperiksa oleh polisi ada kendala dalam masalah pencairan. Jadi pencairannya itu sudah jelas tadi dikatakan dengan biliet mandiri 2 triliun. Jadi ini sebuah kabar gembira, ini sebuah kabar baik. Dan ini merupakan kabar buruk bagi buzzer-buzzer Cikeas, Cendana, Bakri, Kala, karena mereka dalam beberapa jam kemarin menggempur buzzer-buzzer NKRI, buzzer-buzzer Republik, sampai memperolok-olok, sampai membuli, wah dengan kata-kata yang wow banget. Bahkan ke saya pun ada yang masuk bahwa saya ini katanya harus menghapus video yang nyinir Ustadz Somad dan kawan-kawan. Ya nggak bisa bro, saya itu kalau bikin video jarang dihapus. Mau dibully kek masa bodoh, mau diancam kek masa bodoh, karena video itu memang sudah melalui tahapan-tahapan penyidikan dan penyelidikan. Dalam kata ini jual gue borong itulah. Jadi Gus AA bikin video nggak pernah asal-asalan meskipun tidak dikonsep. Jadi gak mungkin Gus AA menghapus.
Kalau sudah diupload ya sudah. Nah, ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ya kita beberapa jam ya dibikin deg-degan lah. Ternyata ya memang sangat mustahil kalau keluarga besar Adityo ini melakukan sebuah prank. Ya kalau melakukan sebuah prank ke temannya, ke keluarga lainnya masih wajar. Nggak mungkin melakukan perbuatan prank demi ketenaran kepada Kapolda, kepada rakyat Indonesia, kepada negara Indonesia. Nggak mungkin, bro. Penyerahannya dilakukan secara resmi, diketahui oleh gubernur dan aparat terkait, disaksikan oleh para wartawan, dan ternyata penyerahannya itu tidak khusus untuk menerima sumbangan Akiditio. Ternyata memang diserahkan bersama dengan orang lain yang menyumbang beras, menyumbang bahan-bahan pokok lainnya. Jadi dari awal saya sudah menduga nggak mungkin ini prank, nggak mungkin ini sebuah kebohongan, karena resikonya terlalu besar, bro. Kalau sampai keluarga Adityo benar-benar melakukan kebohongan, wah hukumannya berat, bro. Penghinaan kepada negara. Dan benar saja, keraguan saya tersebut membuahkan hasil. Beberapa jam berikutnya saya bikin sebuah video bantahan bahwa uangnya itu ada, cuman masih dalam proses pencairan. Wong kita nyairin duit, bro, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Di bank itu sulitnya minta ampun, prosedurnya ketat karena takut pencucian uang. Ini 2000 miliar mau dicairin, ya tidak mudah, mas bro, tidak mudah. Apalagi dari Bank Singapura ke BRI, ya bersabarlah, karena nggak mungkin hal ini bohong, karena nggak mungkin hal ini prank atau hoax. Makanya saya tersenyum saja ketika beberapa jam kemudian muncullah klarifikasi yang membahagiakan. Dan mungkin para kadung langsung pada makan tai, pada kencing di celana, pada kabur, pada masuk ke lubang kubur. Kenapa? Yang namanya ngebully itu di YouTube, di Facebook, di IG, di TikTok, wah, memang buzzer-buzzer Cikeas, Cendana, Bakri, Kala ini super wow. Kalau dalam hal membuli, mengancam, menghina, memang strategi mereka seperti itu, mencari-cari kesalahan, digoreng, direndam, nanti targetnya itu ya membidik Jokowi agar terjatuh. Jika kita melihat repost dari Van Java ID, itu dikatakan bahwa sabar Don, duit ada cuma belum bisa dicairkan. Pojok 1 ID Jakarta. Fakta dibalik sumbangan Akiditio Rp 2 triliun akhirnya terungkap, dan itu ternyata masih ada di Bank Singapura. Apa gue bilang, bro? Uang itu hasil usaha Akiditio dengan partner bisnis di Singapura dan Hong Kong. Mereka juga punya aset dalam bentuk gedung-gedung. Sebelum dana itu disumbangkan, anak Akiditio, Herianti, sudah berusaha mencairkannya, tetapi tidak berhasil. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan telah bertemu dengan orang yang memberikan pinjaman kepada Herianti. Hal itu diungkap Dahlan Iskan dalam tulisannya berjudul Perjuangan 2 triliun di situs www.thisway.id Sabtu tanggal 31 bulan 7. Mantan PL ini tidak mengungkap identitas orang tersebut. Dahlan hanya menyebut si cantik. Ia orang Padang yang lahir di Sumatera Selatan. Ia berdarah langka. Si cantik adalah orang yang terkenal. Ia sangat dekat dengan Herianti dan memiliki usaha bersama. Herianti itu orang yang sangat baik. Kami tidak merasa dia itu Tionghoa. Dia juga tidak merasa kami ini pribumi. Hubungan kami tidak tersekat soal ras. Herianti itu sudah seperti pribumi, kata Dahlan Iskan menirukan ucapan si cantik. Si cantik mengatakan kepada Dahlan Iskan bahwa dana Rp 2 triliun yang disumbangkan Herianti kemungkinan akan cair pada Senin pekan depan. Hal itu sesuai pengakuan Herianti kepadanya. Menurut si cantik, Herianti belum membayar hutangnya karena uangnya masih ada di Bank Singapura. Uang itu milik ayah Herianti, Akiditio, yang meninggal tahun 2009 lalu pada umur 89 tahun. Akiditio punya juga tabungan di Hong Kong. Ada cerita khusus bagaimana Herianti sampai tahu bahwa ayahnya punya tabungan di Singapura, bahkan juga di Hong Kong. Anak-anak Akiditio lainnya juga tahu soal uang di Singapura itu, hanya saja mereka sudah putus harapan uang itu tidak bisa dicairkan. Kalau toh bisa harus dengan usaha yang luar biasa dan biaya yang sangat besar. Dulu suami si cantik rela meminjami Herianti uang Rp 3 miliar juga untuk biaya pengurusan uang besar itu, kata Dahlan. Akiditio, anak-anak Akiditio lainnya juga tahu soal uang di Singapura itu, hanya saja mereka putus harapan. Mana lagi ini nih? Di antara 7 bersaudara tinggal Herianti yang masih tidak mau menyerah. Dia terus berusaha mendapatkannya. Jadi jelas ya, bro. Jadi Herianti ini memang keluarga pengusaha, keluarga kaya, bocut, bro.
Jadi bukan seperti yang dituduhkan. Jadi ya kalau sudah begini, ini sebuah kabar baik. Kita harus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, harus memberikan jempol yang sebanyak-banyaknya, karena ya ternyata orang Tionghoa ini sudah tidak menganggap kita pribumi, sudah tidak mementingkan masalah sara, sudah tidak mementingkan masalah suku, agama, ras, dan golongan. Mereka itu ya sudah merasa seperti saudara kita sendiri. Dia menganggap kita saudara, ya kita pun pasti menganggap mereka saudara. Tidak seperti Kadrun yang ribut masalah nasab dan nasib. Makanya mudah-mudahan banyak rakyat Indonesia yang sadar sambil melihat kehancuran Kadrun ke depan, kehancuran buzzer-buzzer Cikeas, Cendana, Bakri, Kala, yang memang selalu menjadikan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan ini sebagai alat untuk menggulingkan Jokowi demi mendapatkan kursi di pemerintahan. Oke, saya ucapkan terima kasih buat keluarga besar Adityo yang sudah menyumbang 2 triliun kepada rakyat Sumatera Selatan. Mudah-mudahan keluarga Adityo ini diberikan panjang umur, sehat selalu, dibalas dengan rezeki yang berlimpah, diampuni dosa-dosanya, dihindarkan dari segala musibah. Amin amin ya robbal alamin. Ya buat para kadron yang tukang bully, tukang fitnah, tukang hate speech, tukang tebar kebencian, kebohongan, yang menjadi anjing-anjing politik Cikeas, Cendana, Bakri, Kala, tobat bro. Tobat, kalian itu berada di posisi yang salah. Pemerintahan ini sedang berjuang sesuai dengan sistem. Dan kalian berjuang untuk menggulingkan pemerintahan ini hanya karena duit yang tidak seberapa. Sadar bro, yang namanya CCTV akhirat itu lebih hebat daripada CCTV dunia. CCTV dunia cuma lihat zahirnya saja, tetapi CCTV akhirat akan melihat lahir dan batinnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang jahat akan dibalas dengan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.